Halo guys, Assalamualaikum. Terima kasih sudah mampir di video ini ya. Kali ini, Aulis akan menyajikan sebuah film horor yang tayang pada tahun 2007 berjudul Beranak Dalam Kubur. Judulnya aja udah serem kan? Apakah filmnya seserem judul? Yuk kita lanjut ke ceritanya. Di sebuah rumah sakit, para perawat membawa seorang jenazah. Salah seorang perawat yang jomblo akut bernama Kamal terlihat seperti menyukai mayat tersebut. Kelakuannya itu ditegur oleh temannya. Setelah sampai di kamar jenazah, Kamal terlihat sendirian menjaga mayat. Namun hal-hal aneh mulai terjadi. Dia dikejutkan dengan seorang wanita yang berdiri membelakanginya, dan ternyata Kamal tewas mengenaskan. Itu hantu apa psikopat ya? Tak sampai di situ, hantu itu pun menyerang temannya juga. Dan dia pun ikut menjadi korban atas kekejaman hantu itu. Beberapa hari kemudian, sekelompok mahasiswa kedokteran mendatangi rumah sakit untuk melaksanakan praktikum dengan ditemani oleh Bu Tania. Dokter menjelaskan kepada Bu Tania agar tidak mengunjungi kamar mayat yang sudah terkunci, karena ruang kamar mayat sudah dipindahkan ke ruangan lain. Cerita akan berfokus ke 5 mahasiswa, yaitu Jessie, Jovan, Titas, Kayla, dan Brian. Jessie ditelepon oleh Kayla untuk menghampirinya, yang ternyata Kayla mengarahkan mereka ke ruangan kamar mayat yang sudah tak terpakai. Dan inilah yang terjadi. Lalu Kayla melihat satu ruangan yang terkunci. Karena penasaran, mereka berusaha untuk menghancurkan gemboknya, dan akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam ruangan itu. Semakin dalam mereka menyusuri setiap ruangan, sampai menemukan seorang jenazah yang dibiarkan menyendiri di ruangan itu. Dan kita bisa menebak bahwa jenazah itu merupakan jasad dari hantu pembunuh di awal cerita tadi. Setelah puas dengan rasa penasarannya, mereka pun meninggalkan ruangan itu. Di suatu malam, mereka melakukan pesta di sebuah klub. Mereka menghabiskan malam itu dengan bahagia. Sewaktu di toilet, Titas curhat ke Jessie tentang perasaannya yang menyukai Jovan. Terlihat ekspresi Jessie seolah cemburu dengan sahabatnya, yang kemungkinan Jessie juga menyimpan perasaan yang sama kepada Jovan. Di sisi lain, penjaga rumah sakit melihat pintu kamar mayat yang terbuka. Dia pun kembali menguncinya dengan kuat, meskipun dia terlihat sangat ketakutan. Kayla terbangun di pagi yang cerah. Dia begitu kaget ketika melihat rambut berada di tempat tidurnya. Di kampus, Titas mulai mencari perhatian kepada Jovan dengan memberinya makanan. Jovan pun menikmati makanan itu, namun terlihat Jovan tidak peka terhadap perasaan Titas. Ketika berkumpul di ruangan praktek, Titas melihat seorang mayat membuka matanya, dan semua temannya beranggapan bahwa dia sedang berhalusinasi. Titas yang ingin membersihkan diri pun seolah kembali dihantui. Scene beralih ke Brian yang berada di sebuah lab komputer. Dia seolah seperti ada yang memperhatikannya. Dan Kayla pun merasakan hal yang sama. Kayla merasa bahwa dia pernah melihat wajah hantu itu, yang tidak lain adalah hantu dari mayat yang ada di rumah sakit. Brian yang baru sampai di rumahnya kembali diganggu oleh hantu itu hingga membuatnya tewas seketika. Kayla yang menghampiri Brian begitu syok saat melihat Brian mati mengenaskan. Kematian Brian membuat Titas merasa bahwa mereka sudah salah telah memasuki ruangan kamar mayat yang terkunci. Beda halnya dengan pendapat Jovan yang menganggap bahwa itu semua gak ada kaitannya dengan kematian Brian.
Setelah kejadian itu, mereka sering mendapatkan teror dari hantu yang membuat mereka sangat panik dan ketakutan, terutama Titas dan Kayla. Bukan hanya teror semata, bahkan hantu itu sangat mengancam bagi nyawa mereka, sama halnya seperti Brian yang merupakan korban pertama di antara mereka. Saat ini, hantu itu mulai mengincar nyawa Kayla dengan gangguan-gangguan yang begitu ekstrim hingga membuatnya terjatuh dari lantai atas kamarnya. Dengan keadaan yang sangat kritis, Kayla pun masih tersadar, dan entah apa yang akan terjadi dengannya, karena Sin langsung beralih ke Jovan yang duduk di pinggir jalan sambil stalkingan. Tiba-tiba ada seorang wanita menanyakan waktu saat itu. Jovan kaget karena wanita tadi tiba-tiba menghilang, namun pandangannya terfokus ke arah wanita yang wajahnya tertutup rambut. Dan ternyata itu adalah wanita beneran. Jesse beranggapan bahwa teror hantu yang mengganggunya dan teman-temannya merupakan penyebab dari jasad wanita yang berada di rumah sakit yang pernah dia kunjungi. Tanpa pikir panjang, Jesse pun kembali mengunjungi kamar mayat di rumah sakit itu. Namun terlihat pintunya sudah kembali digembok oleh penjaga rumah sakit. Hal itu tak menghalanginya dan berusaha membuka gembok secara paksa. Tak lama kemudian, dia dikagetkan dengan kedatangan penjaga rumah sakit yang bernama Pak Tarjo, yang melarang Jesse untuk berusaha masuk ke ruangan itu. Jesse menjelaskan bahwa dia dan teman-temannya pernah memaksa masuk ke ruangan itu dan membuat mereka mendapatkan teror dari hantu yang jasadnya berada di ruangan itu. Akhirnya, Pak Tarjo menceritakan asal-usul dari jasad wanita itu yang dia temui tergeletak di atas kuburan. Dia membawanya ke rumah sakit untuk diotopsi. Namun pada saat jasad itu dikuburkan, mayatnya selalu kembali ke ruangan itu yang seolah dia tidak ingin dikuburkan. Dan karena itulah kamar mayat di sana digembok dan membuatkan kamar mayat yang baru. Mendengar Jesse yang selalu diganggu oleh arwah mayat itu pun, Pak Tarjo berinisiatif untuk mengajaknya ke orang pintar untuk menanyakan maksud dan tujuan arwah wanita itu. Di sisi lain, Kayla yang ternyata masih hidup berusaha kabur dari gangguan hantu yang berada di rumahnya. Akan tetapi, mobilnya tiba-tiba mogok ditambah cuaca hujan yang sangat deras sehingga pelariannya terhambat. Hantu itu pun tak henti-henti mengganggu Kayla. Mobil dari arah yang berlawanan seketika menabraknya dan dia pun mati. Singkat cerita, Jesse dan Pak Tarjo sudah berada di kediaman sang dukun. Dukun itu menjelaskan bahwa arwah wanita itu merupakan korban dari kekejaman sang kekasih yang tidak ingin bertanggung jawab dengan janin yang dia kandung. Dengan sangat sadis, pria itu menyantetnya dalam kondisi hamil yang sudah membesar, hingga membuat wanita malang itu meninggal dunia. Arwah si wanita menjadi penasaran dengan dipenuhi amarah. Dukun itu memberitahu Jesse untuk menemui teman dari wanita itu yang bernama Maya. Dia pun memberikan alamat rumah Maya padanya. Esok harinya, Jovan memberitahu Jesse atas meninggalnya Kayla. Mereka pun mendatangi pemakaman sahabatnya itu. Suatu hari, di perpustakaan kampus, Jovan menyatakan perasaannya yang ternyata dia menyukai Jesse. Teringat perasaan sahabatnya Titas, Jesse pun tidak ingin menerima cintanya Jovan, meskipun terlihat bahwa dia pun menyukai Jovan. Jovan menemui Titas yang ternyata dia curhat kepada Titas tentang perasaan cintanya ke Jesse. Mengetahui hal itu pun, Titas merasa kecewa karena cintanya kepada Jovan bertepuk sebelah tangan. Titas menyampaikan perasaan Jovan kepada Jesse dan bilang bahwa Jovan menyuruhnya agar meyakinkan Jesse untuk menerima cintanya. Titas merasa patah hati dan kecewa setelah mendengar pengakuan Jovan. Di rumah, Titas yang kecewa berniat untuk pergi entah kemana. Terlihat dia mengemaskan barang-barangnya, akan tetapi gangguan hantu kembali menyerangnya. Hantu itu mencekik Titas hingga membuatnya tak sadarkan diri. Beruntungnya, Jesse dan Jovan datang tepat waktu.
Mereka segera membawa Titas ke rumah sakit dan nyawanya pun berhasil tertolong. Jesse merasa bahwa hal itu sudah nggak bisa dibiarkan. Mereka berniat untuk mendatangi rumah Maya yang merupakan sahabat dari hantu itu. Malam harinya, Jesse yang sedang mandi mendapatkan gangguan dari hantu itu. Tetapi itu hanyalah mimpi Jesse yang tertidur di bathtub. Setelah selesai mandi, rambutnya seolah seperti sedang ditarik, yang memang hantu itu yang mengganggunya kembali. Dan itu juga merupakan sebuah mimpi dalam mimpi. Singkat cerita, Jesse dan Jovan sampai di rumah Maya. Maya menjelaskan bahwa sahabatnya itu bernama Jasmine. Dia adalah seorang penyanyi yang memiliki cita-cita menjadi penyanyi terkenal. Namun, cita-citanya harus kandas karena dia tengah hamil. Pacarnya tidak ingin bertanggung jawab atas kehamilan Jasmine. Setelah hal itu, Maya pun tidak mengetahui kabar Jasmine sampai saat ini. Sebagai sahabat yang baik, Maya selalu menunggu kedatangan Jasmine. Dia sering membersihkan kamar Jasmine. Setiap malam Jumat, dia selalu mendengar suara Jasmine bernyanyi di dalam kamarnya itu. Akan tetapi ketika dia membuka kamarnya, terlihat tak ada siapapun di kamar itu. Jesse memberitahu Maya bahwa Jasmine sudah meninggal dan jasadnya berada di rumah sakit. Dan mereka pun mengantar Maya untuk menemui jasad sahabatnya itu dengan ditemani Pak Tarjo. Pak Tarjo mendapatkan informasi dari dukun yang kemarin bahwa Jasmine hanya ingin dimakamkan di tempat kelahirannya, yaitu di belakang rumahnya sendiri. Mereka pun segera membawa jasad Jasmine ke kampung halamannya. Setelah berjam-jam dalam perjalanan dengan diselimuti gelapnya malam, akhirnya mereka sampai di rumah orang tuanya Jasmine. Terlihat hanya seorang ibu di sana yang merupakan ibu dari Jasmine. Ia menyambut kedatangan mereka dengan sangat ramah. Hal yang mengejutkan ketika ibunya bilang bahwa Jasmine baru saja menelpon untuk memberitahu bahwa sahabatnya akan datang ke rumahnya. Dengan perasaan sedih dan berat untuk mengatakan kebenarannya, Maya pun bilang bahwa Jasmine sudah meninggal dan mereka ke sana untuk mengantarkan jasad Jasmine. Percaya ataupun gak percaya, ibunya pun menjerit dan menangis dengan kenyataan tersebut. Dan jasad Jasmine pun segera dimakamkan malam itu juga. Di akhir film, terlihat seorang pria yang diganggu oleh arwah Jasmine dengan sangat kejam, hingga membuatnya tewas mengenaskan. Yang tak lain, pria itu merupakan kekasihnya yang tak bertanggung jawab. Tamat deh. Film ini tuh tayang di zaman saya masih kecil. Di saat itu saya susah tidur setelah menonton bareng teman-teman dikarenakan banyak sekali adegan jump scare di film ini. Nah, kesan yang dapat kita ambil dari video ini, janganlah terlalu mempercayakan pria, apalagi kita memberikan segalanya untuk dia. Kita kan tidak tahu dia itu pria bertanggung jawab atau enggak. Untuk pria pun, jangan sesekali menyakiti wanita dengan sengaja, karena karma itu berlaku. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga kalian dapat terhibur dengan video yang telah saya sajikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika kalian ingin request alur film seru lainnya. See you di next video. Bye!